penyesuaian buat saya. Di pengetahuan awal saya buat, di sini murid sudah membiasakan diri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada kontekstual kegiatan praktik mengenai kecerdasan artifisial generatif ya. Kalau mungkin secara bahasa Ibu Atun mungkin maknanya sama, cuma mungkin beda bahasa. Saya hanya mendeskripsikannya mendetail gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk karakteristik materi pembelajaran, di sini saya mendeskripsikannya. Materi ini mencakup rekayasa prompt untuk konten kreatif menggunakan kecerdasan artifisial generatif. Nah, saya menggunakannya Pivot AI, Gemini AI, ChatGPT. Jadi tidak semuanya. Mungkin kalau Bu Atun lebih lengkap, karena saya menyesuaikan juga dengan kemampuan anak, dan mungkin ini adalah hal-hal yang familiar dan dipergunakan anak mungkin sehari-hari ya ketika menggunakan gadget. Kemudian ini untuk kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar yang saya mungkin nggak usah bacakan kalau yang tidak dimodifikasi ya. Yang tidak dimodifikasi berarti itu memang itu dari awal, dari punya Bu Atun. Nah, mungkin saya ada tambahan saja. Tambahannya ini mengenal beberapa tambahan kecerdasan artifisial generatif sebagai bahan wawasan dari berbagai sumber. Kenapa saya tambahkan? Saya tadi menyesuaikan dengan karakteristik ya. Tadi kan saya bilang bahwa mungkin ya di sekolah kami atau mungkin di murid kami itu pengenalan AI-nya mungkin sedikit, atau mungkin saja mereka juga sudah mengenal banyak. Tapi menurut saya nanti kalau misalnya sudah belajar ini akan menambah wawasan lagi dan mengenal beberapa kecerdasan artifisial generatif yang berbagai macam dan mungkin lebih tingkatannya itu lebih tinggi ya. Yang tadinya mungkin teks saja, tapi mungkin nanti akan ada gambar, akan ada suara dan lain sebagainya. Jadi saya perlu di sini ada tambahan bahwa ketika ada pembelajaran ini, jadi anak-anak itu semakin menambah wawasan